Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin memberikan dukungan pada pemerintah Kota Banjarmasin terkait keinginan untuk mengerjasamakan lahan dengan Pelindo 3 cabang Banjarmasin. Wacana mengerjasamakan lahan yang tepat berada di Subarang Pelindo 3 cabang Banjarmasin tersebut sudah dijajaki sejak tahun 2017 lalu. Jika nantinya dijadikan lahan parkir kendaraan besar atau untuk penempatan kontainer, maka bisa menjadi tambahan PAD Banjarmasin. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin memberikan dukungan pada pemerintah Kota Banjarmasin terkait keinginan untuk mengerjasamakan lahan dengan Pelindo 3 cabang Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. SE Waitakuni Prima TV jelang tengah hari Kamis 13 Oktober 2021 memadahkan wacana mengerjasamakan lahan yang tepat berada di Subarang Pelindo 3 cabang Banjarmasin tersebut sudah dijajaki sejak tahun 2017 lalu. Jika nantinya dijadikan lahan parkir kendaraan besar atau untuk penempatan kontainer, maka bisa menjadi tambahan pendapatan asli daerah Banjarmasin. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, peraturan daerah tentang RT RW telah disahkan, sehingga lahan milik pemerintah kota ini masuk dalam kawasan pergudangan, maka perlu adanya penataan. Apalagi sesuai dengan aturan, kawasan pelabuhan karena diperbolehkan adanya permukiman untuk menghindarkan warga dari kemungkinan adanya dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pelabuhan yang kaya bahan kimia yang sangat membahayakan warga. Kalau memang di RT RW itu ditetapkan seperti itu, nanti ya mau tidak mau harus mereka kita pikirkan ya, yang paling tidak mereka itu harus diberikan ganti untung atau ganti rugi seperti apa nanti, sehingga mereka direlokasikan tempat lain. Ada dua hal yang akan menjadi perhatian, karena kalau memang RT RW kita tuh memang di daerah pelabuhan itu tidak ada pemukiman, itu demi keselamatan masyarakatnya. Masyarakat itu tidak diperbolehkan sesungguhnya ada menjadi daerah pemukiman daerah pelabuhan, karena pelabuhan itu bermacam-macam ya, barang yang ada barang kimia, ada barang yang sifatnya nanti bisa akan mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, justru itu di undang-undang mengatur bahwa masyarakat tidak diperbolehkan, sehingga kita nantinya kalau memang kita tata ya sama seperti di Surabaya ya, di Tanjung Priok, coba di situ nggak ada daerah pemukiman, jauh dengan pemukiman. Matnor Ali F menambahkan, pemerintah kota kada terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk membenahi lahan yang hendak dijadikan parkir kendaraan besar atau untuk penempatan kontainer ini karena selesai diuruk sudah bisa dipergunakan. Namun yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, ujar Matnor Ali F, adalah membebaskan lahan tersebut lantaran sudah berdiri rumah-rumah warga. Gerakan ini saya rasa mungkin kalau bisa Saudara Wali Kota dalam RPJMD-nya nanti juga bisa akan dituangkan yang disesuaikan dengan RT RW. Kalau bisa dibebaskan, itu bisa dikerjasamakan, lumayan untuk menjadikan pendapatan asli daerah kita. Bayangkan aja kalau itu di kita investasinya kecil dibandingkan kita MOU dengan pelabuhan lama. Pelabuhan lama itu kita tukar guling dengan yang ada di Subarangnya Pelindo itu, kita investasi kita besar. Kalau kita bangun mall, itu pasti besar. Tapi kalau kita yang di situ kita bebaskan, tinggal kita uruk, kita bikinkan area parkir kontainer, artinya sudah kita bisa pungut dan kosnya sedikit. Jadi sangat menggiurkan sesungguhnya bahwa kerjasama bikinkan kerjasama KSO ya, bikin KSO, kerjasama operasional dengan Pelindo 3. Jadi Pelindo 3 juga bisa mungkin bisa ini kerjasama, dia parkirnya bisa di tempat kita, kemudian lahannya juga kita punya, artinya kita dapat menguntungkan, menambah PAD kita.